Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Komisi Promotor dan Kopromotor Prof. Dedi Purwana dan Ibu Dr. Herita, kemudian pimpinan sidang Prof. Umi, eh, para penguji Prof. Puji dan Bu Dr. Tiko, kemudian teman-teman sekalian semua mahasiswa dan peserta seminar yang hadir pada hari ini. Pertama saya ingin mengajak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan memperoleh ilmu melalui kampus ini. Kemudian yang kedua, saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh sivitas akademika, baik dosen maupun teman-teman mahasiswa, karena melalui interaksi yang kita lakukan sehingga saya pribadi mendapatkan pengetahuan yang banyak. Bapak sekalian, judul dari rancangan disertasi saya adalah merancang merancang model bisnis berkelanjutan berbasis bioekonomi, studi kasus pada UMKM pengolahan ikan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah garis besar dari apa yang akan saya bahas nantinya. Kemudian saya ingin memulai dengan sebuah fakta empirik yaitu Bapak Ibu sekalian bahwa kita punya banyak sumber daya alam yang butuh dikelola dengan baik dan kita akan menjadi negara yang kuat dengan berdiri di atas kaki sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, ternyata menurut FAO ini dalam Zilia et al. 2023 bahwa kita ini secara global ya, ada sekitar 1,3 miliar ton limbah makanan global per tahun dan itu terus meningkat. Nah, diturunkan ke negara kita ada ternyata 5 sampai 19 juta ton per tahun limbah sisa makanan Indonesia. Nah, itu kalau dirupiahkan itu mencapai 551 triliun. Nah, itu uang yang sangat banyak buat Ibu sekalian. Nah, ternyata menurut FAO dan UNEP itu 80% hilang di pertanian. Nah, pertanian ini adalah mewakili pertanian, perikanan, peternakan dan sektor pangan lainnya. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu sekalian bahwa menurut Hansen dan Michel 2017 bahwa investasi untuk mengurangi kehilangan pangan ini atau kehilangan food loss and waste itu ternyata punya benefit cost ratio 14:1. Artinya $1 yang diinvestasikan untuk mengurangi kehilangan pangan ini itu ternyata memberikan keuntungan $13. Jadi itu sudah hasil penelitian dan ini dilakukan di 1.200 lokasi di 17 negara dan lebih dari 700 perusahaan makanan dan perhotelan. Jadi ini sebuah kabar baik bahwa kita harus ada upaya ke arah sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kemudian menjadi dasar pemikiran besar sehingga kami kemudian menyusun latar belakang dari penelitian ini dalam 4 garis besar utama. Yang pertama adalah pengolahan sumber daya yang tidak berkelanjutan dan kerusakan ekosistem. Itu banyak kita lihat di mana-mana. Nah, kemudian yang kedua adalah terjadi pemborosan pangan dan pembukaan limbah. Ini juga didukung oleh banyak tulisan. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan triple bottom line dan blue economy untuk sustainability. Nah, yang keempat adalah tantangan UMKM perikanan Indonesia. Kenapa UMKM? Karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi dan saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja, bahkan kemudian ada yang melesetkan bahwa UMKM itu bukan usaha menengah, usaha mikro kecil menengah, tetapi untung masih kuat mental, untuk yang masih kuat mental, saking kondisinya seperti itu. Nah, Bapak sekalian, latar belakang ini kemudian ternyata bersesuaian dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Lebih dari satu SDGs yang terpenuhi dari latar belakang ini. Bapak Ibu sekalian, dari latar belakang masalah tersebut kemudian kami merumuskan tiga rumusan masalah yang sekaligus menjadi tujuan penelitian. Yang pertama adalah apa masalah yang dihadapi UMKM pengolahan ikan dalam menerapkan bisnis berkelanjutan berbasis blue economy. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peran faktor internal dan eksternal UMKM pengolahan ikan dalam mendukung bisnis berkelanjutan berbasis blue economy. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana rancangan model bisnis berkelanjutan berbasis blue economy pada UMKM pengolahan ikan. Kami telah melakukan riset dan
membaca berbagai hasil penelitian baik dalam maupun luar negeri tentang tiga hal ini, eh, sehingga kemudian tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah yang pertama mengidentifikasi apa masalah yang dihadapi UMKM pengolahan ikan untuk kemudian bisa berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah menggali peran faktor internal UMKM dan faktor eksternal UMKM pengolahan ikan dalam mendukung bisnis berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah merancang model bisnis berkelanjutan berbasis bioekonomi pada UMKM pengolahan ikan. Jadi hasil akhir nanti adalah model bisnis berkelanjutan. Nah, kegunaan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah ada empat. Yang pertama adalah penelitian ini, hasil penelitian ini nantinya akan memberi kontribusi teoritis kepada keilmuan ya, tentu saja bahwa ada model bisnis berkelanjutan berbasis ekonomi yang sudah diuji, kemudian ya yang sudah dirancang ya. Kemudian yang kedua, kontribusi praktis bagi pelaku usaha. Jadi pelaku usaha punya sejenis panduan model untuk dia kemudian bisa membangun usaha yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah kontribusi bagi pemerintah dan pembuat kebijakan kemudian untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan, salah satu referensi untuk kemudian menentukan kebijakan intervensi yang akan diterapkan pada pelaku usaha pengolahan ikan agar berkelanjutan. Kemudian yang keempat adalah kontribusi sosial dan lingkungan, karena fokus kita adalah keberlanjutan sehingga jelas kontribusi sosial dan lingkungan itu akan sangat besar. Nah, kami membagi karena ini penelitian kualitatif, kami membagi penelitian ini pada fokus dan subfokus. Fokus penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah bisnis berkelanjutan yang didasarkan pada triple bottom line, bahwa keberlanjutan itu bukan hanya dari segi profit tetapi juga dari segi people dan planet. People adalah sosial dan planet adalah lingkungan. Kemudian yang kedua, fokus yang kedua adalah blue economy, di mana kita tahu bahwa blue economy adalah pengolahan berkelanjutan yang sangat memperhatikan kepada ekosistem. Dan salah satu ciri ekonomi adalah ketiadaan limbah atau nirlimbah atau zero waste, kemudian pembukaan lapangan kerja dan lintas sektor. Nah, berdasarkan prariset yang kami lakukan, maka kami menemukan bahwa ada beberapa subfokus yang bisa menjadi subfokus penelitian ini. Yang pertama adalah sustainable supply chain management atau manajemen rantai pasok bahan baku pengolahan ikan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, human capital atau sumber daya manusia. Kemudian teknologi dan inovasi, kemudian modal usaha dan perizinan, Bapak Ibu sekalian. Nah, subfokus ini juga telah didukung oleh berbagai hasil penelitian, sehingga kemudian kami membuat framework penelitian seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ada modal, kemudian sustainable supply chain dan perizinan, kemudian ada sumber daya manusia, teknologi, pasar produk olahan. Ini kemudian akan kami buat dalam model rancangan model bisnis berkelanjutan berbasis blue economy. Nah, kami juga telah menemukan berbagai penelitian yang relevan tentang garis besar perizinan, pasar produk, konsep implementasi ekonomi dan sebagainya. Nah, sehingga kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita mencapai tiga tujuan penelitian tadi. Nah, kami menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan subsystem metodologi atau SSM yang diperkenalkan oleh Jack Land tahun 2000, di mana SSM ini punya 7 langkah. Yang pertama adalah mengkaji situasi masalah yang tidak terstruktur. Ya. Jadi masalah yang tidak terstruktur dari UMKM pengolahan ikan ini dan berbagai aktor yang terlibat itu kemudian dikaji. Kemudian setelah itu kita buat gambaran visual atau diekspresikan dengan rich picture. Rich picture ini kemudian
memberikan gambaran utuh tentang siapa saja yang terlibat, dalam proses bisnis ini. Kemudian berikutnya adalah merumuskan definisi akar atau redefinition dari risk feature. Ada banyak aktor yang terlibat sehingga kemudian definisi itu harus punya definisi yang sama antara satu sama lain. Nah, bagaimana kita merumuskan ini melalui chat tool atau yang isinya adalah consumer, actors, transformation process, worldview, owners, dan environmental constraints atau batasan lingkungan. Nah, dari rumusan root definition ini kemudian kita akan mengembangkan model konseptual dari sistem yang relevan. Jadi akan lahir model dari definisi-definisi yang sudah kita sebut, sudah kita rumuskan tadi, akan lahir model baru. Nah, model ini itu tidak langsung dianggap ideal, itu harus diuji dulu di lapangan, dibandingkan dengan kenyataan di lapangan. Apakah model ini benar sesuai? Apakah kemudian misalnya benar 5 atau 6 aspek tadi yang dibutuhkan untuk keberlanjutan, atau kemudian ada aspek yang belum tercapai di situ. Itu akan dilihat di lapangan. Nah, dibandingkan dengan kenyataan di lapangan. Kemudian yang mana yang faktor yang lebih dominan atau yang lebih penting lebih dahulu, nah itu kan kita tanyakan lagi di lapangan kepada para aktor yang terlibat. Nah, hasil perbandingan itu berikutnya adalah kita kemudian bisa mengidentifikasi perubahan. Jadi model yang kita sudah buat itu akan mengalami perubahan karena ada yang kita inginkan sesuai teori dan ada yang realistis atau layak untuk diterapkan. Nah, ya kan? Jadi tidak serta-merta itu menjadi model, tetapi kemudian kita akan mengalami model itu akan mengalami perubahan. Nah, hasil perubahan itu kemudian berikutnya adalah akan lahir rekomendasi, akan lahir model baru yang berisi rekomendasi untuk dilakukan oleh setiap aktor yang terlibat. Nah, di mana ini mengimplementasikan perbaikan sistem secara holistik. Nah, sehingga kemudian model yang lahir kemudian dianggap adalah model yang sudah bisa diterapkan karena sudah teruji. Nah, untuk kemudian memenuhi aspek maka kita gunakan metode analisis data. SSM ini harus memenuhi paling tidak empat kategori. Yang pertama adalah kredibilitas. Agar dia kredibel, maka dia harus bisa triangulasi. Triangulasi ini melalui 3 hal. Yang pertama adalah in-depth interview atau wawancara mendalam, kemudian yang kedua observasi. Harus melakukan observasi pada lapangan. Kemudian yang ketiga fokus group discussion. Jadi ini triangulasi. Kemudian dilakukan member checking. Member checking ini berarti kemudian mengkonfirmasi kembali kepada responden atau sumber data tentang kebenaran dari kesimpulan yang kita buat. Oke. Kemudian berikutnya adalah aspek transferabilitas. Nah, penelitian ini harus ini dilakukan di beberapa lokasi yang mewakili karakteristik dari UMKM. Jadi sehingga kemudian hasil penelitian ini, model yang dihasilkan nanti itu kemudian bisa ditransfer atau diterapkan di wilayah lain. Nah, itu harus terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah dependabilitas. Jadi pencatatan yang dilakukan harus terstruktur dan rapi sehingga kemudian peneliti yang lain bisa menggunakan model ini untuk kemudian melakukan penelitian yang sama atau penelitian lanjutan. Nah, yang keempat adalah konfirmabilitas. Konfirmabilitas ini jadi seluruh catatan, seluruh hal yang dilakukan di dalam penelitian itu harus tercatat dengan rapi dan lengkap, sehingga kemudian bisa dilakukan konfirmasi ulang ketika kemudian ada data yang dianggap
kurang sesuai, sehingga ini menghindari bias dari penarikan kesimpulan oleh peneliti. Oke. Nah, hal lain yang perlu kami sampaikan adalah bahwa kami akan melaksanakan penelitian ini di bulan Juni sampai November, kemudian akan dilaksanakan di berbagai UMKM, beberapa UMKM di tanah air seperti di Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Maluku. Kemudian data primer dan sekunder. Data primer mewawancara, observasi, dan FGD dengan pelaku UMKM dan stakeholder. Data sekunder dengan data dari pemerintah pusat dan daerah, industri, kemudian statistik, publikasi akademik. Bapak Ibu sekalian, demikian presentasi singkat saya. Saya berharap bahwa Bapak Ibu akan memberikan kontribusi, kritik, dan saran yang akan menyempurnakan proposal ini, sehingga kemudian tujuan dari penelitian ini bisa benar-benar tercapai dan hasil yang diharapkan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.